Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bil hikmatik wa anshur 'alaina rahmatan wa zakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa biqadri ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah dulu untuk guru-guru kita, masyayikh, kemudian kedua orang tua dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam segala urusan, diberikan keluasan rezeki, sehat walafiat, juga diberikan kesuksesan dan husnul khatimah. Ala hazinya wa ala kulli niyatin shalihah biridha wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Sadiq rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'adha alaina min asnafihi wa barakatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awzan bismil maf'ul. Mari kita sudah bahas si fa'il ya, ada fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, dan fu'alun, fu'alun, fa'alatun, kemudian fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawailu. Sekarang kita bahas si maf'ul. Syara'a an-nazimu bi bayanil awjuh allati yatasarrafu alaiha ismul maf'ul. Sofi melanjutkan pembahasannya dalam menjelaskan bentuk-bentuk atau wajah-wajah yang mana isim maf'ul tertasrif atas wajah tersebut. Faqala lalu berkata an-nazim, summa ismu maf'ulin li sab'in yati maf'ulatin wasanni maf'ulati kadzaka maf'ulun musannahu wa maf'uluna summa jam'u taksirin yudo. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ismu maf'ulin. Summa ismu maf'ulin, kemudian isim maf'ul itu ya'ti datang apa isim maf'ul disabiqin kepada tujuh bentuk. Maf'ulatin, pertama maf'ulah, wasanni dan tasniyahnya maf'ulah, jadi maf'ulatani, maf'ulati dan maf'ulat. Maf'ulat jadi jamak. Kazaka itu seperti maf'ulah, maf'ulun, wazan maf'ulun. Musannahu juga musannanya maf'ulun, maf'ulani, wa maf'uluna dan maf'uluna. Summa jamu taksirin yudof, summa yudof, summa jamu taksirin, kemudian jamak taksirnya maf'ulun, yudof diidofah, ditambahkan. Artinya jamak taksirnya maf'ulun yang maf'il. Jadi 7. Summa ismu maf'ulin nisabin yati. Jadi bahasanya isi maf'ul ada 7. Pertama maf'ulatun, maf'ulatani, ini dibalik ya. Kemudian yang benar kan maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, kemudian maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatu, maf'ulatun, dan mafa'il. Al-makna, maknanya an-nasmal maf'uli, bahwasanya isim maf'ul itu ya tasarrafu ila sab'ati awjuhin, tertasrif kepada 7 bentuk. Wahia, adapun 7 bentuk tersebut, al-awalu maf'ulun untuk mufrad muzakkar. Domairuhu huwa anta ana, yang mufrad, baik mufrad dhaif ataupun mufrad mukhatab ataupun mufrad mutakallim atau mutakallim wahdah. Namanya ana maftuhun, ta anta maftuhun, huwa maftuhun. Yang kedua maf'ulani untuk musanna muzakkar. Domairuhu huma antuma nahnu, jadi huma antuma nahnu. Jadi yang 2 baik dhaif ataupun mukhatab ataupun mutakallim ma'ruf. Ketika rafa maf'ulani, ketika nasab dan jar maf'ulaini dengan ya. Ala hasabima yubhasu fi babil i'rab.
Asamisu, yang ketiga maf'uluna lijam'il muzakkari salim, untuk jamak muzakkar salim. Domir-domirnya hum, antum, nahnu. Yang jamak baik ghaib ataupun mukhatab ataupun mutakalim ma'al ghair. Contohnya maftuhun pada kondisi rafa, maftuhin pada kondisi nasab dan jar. Yang keempat mafa'il, jamak taksir muzakkar. Untuk jamak taksir muzakkar mafa'il. Domirnya hum, antum, nahnu. Contohnya mafatih, ya, mafatih kunci. Miftahun mafatih, maftuhun tadi. Maftuhun kan yang dibuka. Kalau mafatih yang dibuka juga sama. Ya, al-khamisu yang kelima maf'ulatun, untuk mufrad muannas domirnya dia anti ana. Jadi baik ghaib ataupun mukhatab ataupun mutakallim. Maf'ulatani untuk musanna muannas, huma antuma nahnu domirnya. Maftuhatani rafa, maftuhataini nasab dan jar. Kemudian maf'ulatun jamak muannas salim domirnya kunna antuna nahnu. Nahnu maftuhatun, maf'ulatun ketika rafa, maf'ulatun ketika nasab dan jar maf'ulatin. Jadi ini sebetulnya pertemuan ke berapa? Ke 11 ya. 11 atau berapa di grup itu tadi? Ke 12 atau berapa? 11 gitu ya. Coba tolong dilihat 11 ya. Reminder. 11 ya. Nah itu dia. Jadi untuk di awal-awal kan kita akan dapat tambahan-tambahan. Insya Allah tambahan-tambahannya nanti di pembahasan pertemuan terakhir di akhir-akhir. Karena takutnya nggak kedengaran. Tapi kalau di absen itu kita masih pertemuan ke-9. Karena kan 2 pertemuan kemarin kita bahasnya waktu tambahan badi sama auzan. Tambahan. Jadi ini kita baca agak lebih cepat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nun taukid. Summa istatroda. Ya. Istatroda. Kemarin kita sudah bahas istatroda itu membahas sesuatu yang enggak ada kaitannya, ya. Yang enggak ada kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Namun masih perlu untuk dijelaskan. Jadi beralih pembahasan cuma masih linear. Beralih pembahasan tapi masih linear. Karena kan kita lagi membahas tasrif isim maf'ul, isim fa'il, ya, fi'il amr. Tiba-tiba bahas nun taukid. Itu kan berpaling dari pembahasan tasrif, tapi masih linear, masih ada kaitannya. Untuk makna istatroda nanti ada di khasiyah ibadi, istatroda ibadi. Summa istatroda an-nazimu ba'du ahkami nun taukid. Faqala, ya, kemudian Musonif melanjutkan pembahasan tentang sebagian hukum-hukum nun taukid. Faqala lalu berkata al-Musonif atau an-Nazim, wa nun taukidin bil amrin nahyisir wa zata kifin ma'sukunin la tasil. Wasil dan sambungkanlah nun taukidin terhadap nun taukid bil amri dengan fi'il amr, an-nahi dan fi'il nahi. Wa zata khifin maksukunin la tasil, wala tasil dan jangan kamu sambung. Zata khifin nun taukid khafifah maksukunin beserta fi'il yang akhirnya sukun. Zata khifin beserta fi'il yang akhirnya sukun. Maknanya anna nun taukidi, bahwasanya nun taukid la tadkhulu illa 'alal af'al, tidak masuk kecuali atas fi'il.
Karena kenapa? Liifadati taukid wa istiqbal. Karena nun taukid selain memberikan faidah taukid juga mentaksis fi'il menjadi istiqbal, sehingga dia nggak masuk pada fi'il madhi dan isim. Wa hiya tanqasimu ila qismaini. Walaupun nanti kalau kita dicari itu ada kadang atau isim fa'il yang ada nun taukidnya dan seterusnya, nanti ada khilafnya di situ. Yang jelas ada ta'wilannya. Wa hiya tanqasimu ila qismaini. Wahia adapun nun taukid itu tanqasimu ila qismaini, terbagi jadi dua bagian. Pertama namanya nun taukid sakilah al-musyaddadah iftahanna. Yang kedua asani nun taukid al-khafifah, nun taukid khafifah pakai sakinah, namanya iftahan. Wahuma keduanya nun taukid sakilah dan khafifah itu istama'ata berkumpul apa huma fi qoulihi azza wa jalla la yusjananna wa la yakuna minas shahirin. La yusjananna wa la yakuna minas shahirin. Perhatikan la yusjananna itu ada nun taukid, namanya nun taukid sakilah musyaddadah. Kemudian nun taukid selanjutnya adalah ini la yakunan. Yakunan ini asalnya tulisannya gini, la yakunan. Nah, kemudian nanti suratun nun nanti hilang. Boleh ya, boleh ditulis pakai nun sukun atau boleh ditulis pakai alif. Ini catatan kaki nomor 1. Ya juzu antuk taba an-nunu al-mukhaffafatu bil alifi ma'a tanwini. Boleh menulis nun taukid khafifah menggunakan alif beserta tanwin. Tanwin. Kama fil ayatil karimah wa huwa mazhabul kufiyyin. Fa in waqafta 'alaiha waqafta bil alif. Fa in waqafta maka apabila kamu waqafkan 'alaiha atas nun, waqafta bil alif maka kamu nanti waqafnya dengan alif. La yusjananna wa la yakuna, kalau diwaqafta yakuna, kalau ditulisnya pakai alif. Tapi kalau ditulisnya pakai nun maka enggak boleh pakai alif. La yakuna enggak boleh pakai la yakunan dengan waqaf. Wa yajuzu astuktaba an-nunu, dan boleh ditulis nun kama huwa syairun, seperti yang tersebar luas. Wa huwa mazhabul basriyin. Yakunan. Pertanyaannya ini tahu tanwin apa ini? Tanwin apa ini? Tanwin. Nah, ini yang buat saya atau buat saya kan buat saya. Buat syair. Ini kan bukan syair. Saya mau bilang Quran syair. Ayo. Layak pun itu fathah atau fathah? Fakhatin, 2 fathah. Ini tanwin. Tadi kan namakan tanwin. Bisa jadi tanwin. Ya kan? Nih. Pertanyaannya itu, maaf tanwin. Iya. Maaf tanwin. Apa definisi tanwin? Nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafzan wa tufarikuhu khattan min ghairi tawkidin. Nah, namanya itu. Padahal gampang. Apa definisi tanwin? Nunun sakinatun, nun yang sukun, yang zaidah, talhaqu akhiral ismi. Ini isim atau bukan? Fi'il. Tapi penamaan ini dengan tanwin itu penamaan manja saja, bukan penamaan asli. Karena apa? Nun tanwin itu hanya pada isim, penamaan tanwinnya. Adapun nanti ada tanwin yang bersambung pada fi'il, itu nanti pembahasannya ada. Makanya catat. Aqsamu tanwinihim asrun alaika biha fa inna taqsimaha min khairi ma uriza. Pertama, tanwin ada 10. Makin waqa bil wa awik wal munakahidin karidin rannim awi kirtarin golim wa ma humidah.
makin tanwin tamkin, qabil tanwin muqabalah, awid tanwin iwad, wal munakkar tanwin tankir, zid tanwin ziyadah, ronim tanwin taronnum, inti tanwin hikayah, ittorir tanwin darurah, golid tanwin goli, wa mahumiza tanwin syadz. Itu tadi taronnum. Taronnum Sebelah. inti tanwin hikayah, Kalau terlalu wah. ronim awihki, awihkit torir, golid, wa mahumiza, makin, wa qabil, wa awid, wal munakkari zid, ronim awih kitorir golin wa mahubiza. Aksamu tanwinihim asrun alaika biha, fa inna taksimaha min khairi ma huriza, makin wa qabil wa awid wal munakkari zid, ronim awih kitorir golin wa mahubiza. Tanwin tamkin itu jelas, Zaidun, rajulun. Qabil tanwin muqabalah terdapat pada isim pada jamak muannas salim di muqabalatin nunin fi jam'il muzakkar salim. Tanwin iwad ada 3, iwadun anil harfi, iwadun anil jumlah, sama iwadun anil kalimat. Wal munakkar tanwin tankir terletak pada fi ba'dil asma'il mabniyah, zid tanwin ziyadah, contohnya salasilan wa aglalan dalam ayat Al-Quran di surat juz 29. Salasilan wa aglalan. Salasilan itu kan artinya kan dia termasuk dengan muntahal jumu. Salasilan, fa'ailan, salasilan, fa'ail muntahal jumu. Kalau tanwin ziyadah, ataupun menurut kaul lain ada yang mengatakan bahwasanya nggak ada konsep matu sorfi, ada dalam satu buku. Jadi tetap matu sorfi yang kita kenal dalam bahasa Arab itu mereka nggak menamakan matu sorfi, tetap ada tanwinnya. Sana sila. Rondim tanwin taronnum itu terletak pada syair yang qafiyah mutlaqah namanya. Terdapat pada qafiyah mutlaqah tanwin taronnumnya. Akilil lauma azila wal kitaban. Akilil lauma azila wal kitaban. Wa quli in asobtu lakut asoban. Asoban artinya kan asoba. Jadi tanwin mutlaqah, qafiyah mutlaqah itu adalah bait syair yang ujungnya mutaharrik. Bait syair yang ujungnya mutaharrik itu qafiyah mutlaqah. Wal itaba akil lil lauma azila wal itaba. Itaba pakai alif, itaba. Ada di dalam nahwu juga ada al itaba gitu. Ini kan mutlaqah, akhirnya mutaharrik pakai fathah. Kemudian alifnya ini juga ditanwin. Ganti nun, itaba. Nah, kalau dalam kitab-kitab nahwu itu cuma ada makin, qabil, iwad sama munakkar. Jadi ziyadah, taronnum, hikayat itu darurat, golib, humiza itu gak dianggap. Karena tadi dia bukan tanwin, karena dia nun yang tertulis. Karena kan kalau tanwin kan fil lafzi, ya, fil lafzi dalam lafaz saja. Nurun sakinatun talhaqu akhirul ismi lafzon atau fil lafzi wa tufariqu fil khatti. Dalam khatnya enggak ada. Secara tulisan itu enggak ada. Terus tanwin hikayat itu kayak contohnya misal alam manqul, alam yang dimanqul dari si fa'il. Contoh kayak Fatihatun, qoblal alam kan Fatihatun, artinya orang yang perempuan yang membuka, ya, Fatihatun. Kemudian dijadikan alam Fatihatun yang awalnya dia isim fa'il, kemudian soro alaman, otomatis dia kan udah punya 2 ilah. Ilah pertama tarji'u ila lafzi, yakni muannas.
Ilah kedua ta'diu ilal makna, yakni adalah alamiah. Sehingga sudah harusnya mantus sorfi. Jadi fatihatu artinya fatihatu. Cuma ditanwin fatihatun karena bi'tibari hikayat ini qabla alamnya. Jadi hikayat. Kalau hikayat kan artinya dia menceritakan sebagaimana awalnya disampaikan. Misalkan Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu saya melihat Zaidan Zaid. Terus nanti bilang man Zaidan. Artinya kan man Zaidun. Man itu siapa? Zaidun utawi Zaid kan gitu kan. Atau man utawi siapa itu Zaidun Zaid. Tapi dibaca Zaidan, maksudnya adalah hikayat. Ittorir Tamin darurah. Tamin darurah. Ahlan wa sahlan. Lama. Biar Ismail Maidin. Ittorir Tamin darurah. Tamin darurah nih tanwin yang ditambahkan pada syair supaya apa? Supaya memenuhi wazan syairnya. Karena kan darurat namanya darurat syairiyah. Darurat syairiyah. Misalnya apa ya? Kayak misalkan di dalam pembahasan Idahul Mubham wal khulfu fi jawazil istighali bihi ala salasatin aqwali. Salasatin aqwali. Kalau dibaca salasatin aqwali itu rusak. Makanya salasatin aqwali. Fabnus salahi wan nawawi harrama wa qala qaumun yang bagi ayu lama. Tanwin goli itu tanwin yang berada pada qafiyah muqayyadah. Qafiyah muqayyadah itu artinya dia bait syair yang ujungnya sukun. Qafiyah muqayyadah, bait syair yang ujungnya sukun. Contohnya kayak misalkan ujungnya misalkan in. Nah itu tambahkan lagi nun lagi in atau yadriban. Jadi ada dua sukun di akhirnya. Baik, malu syahidnya lupa. Nanti coba dicari lagi lah. Wa mahumiza ay syaz. Tanwin syaz. Contohnya haulain qaumuka. Haulain. Ada kan haulai, enggak pakai tanwin. Haulai qaumuka. Nah, berdasarkan tanwin yang disampaikan tadi 10 yang masuk pada isim itu pertama tamkin, muqabalah, iwad, tankir, kemudian ziyadah, tarannum, hikayat, sama tanwin yang darurah. Tanwin darurah. Adapun ghalib dan humiza itu enggak masuk. Ghalib bisa juga masuk, tanwin humiza juga bisa masuk ya. Ya enggak ya itulah intinya. Penamaan tanwin selain 4 tadi itu adalah ya ala sabil majaz. Jadi enggak mana asli tanwin karena tanwin tadi definisinya kan sudah ditetapkan. Nunun sakinatun talhaqu akhir nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhiral ismi lafzun wa tufariqu khotan min ghairi tawkid. Sebetulnya tanpa qaid min ghairi tawkid pun sudah mengeluarkan lafaz layakunan. Karena apa? Talhaqu akhiral ismi sudah mengeluarkan lafaz yakunan. Tanpa perlu min ghairi tawkid. Dari yakunan menamakan tanwin yakunan sebagai tanwin itu kan namanya enggak secara alasabil haqiqah. Yes. Kalau tanwin secara lugatan, at-tanwin lugatan mutlaqut taswid atau at-taswid mutlaqan. Wa minhu qauluhum nawwana at-ta'ilu ay iza sawwata. Kita bersuara. Nah kemudian ini nanti
dicari lagi namanya apa, ditanwin atau bukan. Kalau mau tanwin, tanwinnya tanwin apa di antara 10 ini? Ziyadah. Tanwin ziyadah. Kalau tanwin iwad, iwadun anil misalkan, iwadun anil nun sakinah. Itu pas gak? Nah, ulama sudah ngasih dobit. Tanwin iwad anil harfi itu terjadi pada al-asma al-mu'tallah, isim-isim mu'tal. Dan ini mu'talam ya, kalau dalam nahwu mu'talam yang dibuat sigot muntahal jumuk, gowasin ya, dengan gowazin dan seterusnya. Sementara yakunan itu kan bukan isim mu'tal yang akhirnya merupakan huruf ilat kemudian dibuat sigot muntahal jumuk. Jadi kita anggap tanwinnya sebagai tanwin iwat anil harfi juga kurang tepat. Toh yang mengiwat anil harfi nun itu kan alif. Nah ini makanya ulama Basrah itu tidak merubah yakunan menjadi alif. Mengapa? Karena tadi muskilah mau dinamakan tanwin dia fiil. Kalaupun dinamakan tanwinnya tanwin apa? Ya paling mentok-mentok tanwin ziyadah ya, gini. Ziyadah kayak salasilan wa aglalan ya. Nah tapi masalahnya salasilan itu isim, masih bisa kita katakan tanwin. Nah kalau ini fiil kan problem kan, ya ikut Basrah aja. Nah perhatikan ada ma'ani ayat la yusjananna wa la yakuna minas sabirin. Ini kaitannya sama Nabi Yusuf alaihissalam yang ditawan oleh Zulaikha. Pertama pakai nun taukid, kedua pakai nun taukid. Pertama nun taukid sakilah, kedua nun taukid khafifah. Ada ma'ani tersembunyi. Artinya apa? Nun taukid khafifah atau nun taukid sakilah itu maknanya berarti taukidnya lebih kuat. Karena kenapa? Karena sakilah berat. Ibaratnya dia dua nun. Nun pertama sukun, nun kedua mutaharik. Tapi kalau layakunan nun taukid khafifah adalah nun yang sukun. Pertama itu. Terus kedua, secara makna juga berpengaruh. Artinya kan layus dianana, sungguh Yusuf akan dipenjara. Walayakunan, dan sungguh ia akan ada minas sobirin, di antara orang-orang yang hina. Kenapa kok yusdianana pakai nun taukid yang sakilah? Ada beberapa penafsiran. Pertama, yusdianana menggunakan nun taukid sakilah karena memang Zulaikha ini benar-benar memenjarakan Yusuf di dalam rumahnya supaya tiap hari ketemu. Kayak gitu. Penjaranya di rumah. Iya, penjaranya kan Zulaikha itu kan tuan putri kerajaannya. Di penjara di rumah supaya biar tiap hari ngeliat. Walayakunan, yakunan itu pakai nun taukid khafifah. Kenapa? Karena untuk memenjarakan Nabi Yusuf itu Zulaikha benar-benar ingin memenjarakan. Tapi kalau untuk menjadikan Yusuf sebagai orang sogir, minas sogirin, itu dia nggak ada maksud. Karena kenapa? Pakai nun taukid khafifah. Jadi dia pengen memenjarakan aja, tapi nggak ada maksud buat menghina si Yusuf. Yakunan sogirin. Lanya tuh larang atau iya? Bukan la nafiyah, inilah namanya lam taukid. La apa namanya? Lupa. La kosak. Sungguh ya namanya taukid. Layakunan. Untuk menguat layakunan. Nanti ada syarat-syaratnya fi'il itu bisa ditaukidkan. Kenapa kok perlu mendatangkan lam supaya bisa menjadikan nun taukid di akhir? Karena kalau nggak pakai lam nggak bisa. Wayus dianana walikuna itu ada di syarat alfiyahnya Dr. Aiman dengan Abdul Ghani. Dan Syekh Khalid juga pernah mengomentari hal ini. Apa ya? Kata-katanya lupa juga. Ada kata-kata quotes keren
tentang ayatnya. Tapi tidak di luar karena kita ada langsung biar cepat. Intinya Basroh tidak mengganti nun dengan alif, tapi Kufah mengganti nun dengan alif. Wa nunut tauhid mutlaqan sawaun kana saqila aw khafifah laha ahkamun. Punya hukum bima yali dalam hal berikut. Pertama, hukum pertama, anal filal madhi la yu'akkad bi nun tauhid mutlaqan. Fi'il madhi enggak bisa ditaukidkan dengan nun taukid secara mutlak, baik nun taukid khafifah ataupun saqilah. Karena kenapa? Tadi nun taukid itu fungsinya dua, mentaukid fi'il, yang kedua mentaksis jadi zaman mustaqbal. Nah, sementara madi itu zamannya madi. Didalalatihi ala zamanil madi. Ma'annaha tukhlisu atau tufallis atau tukhlisu al-fi'la lil mustaqbal. Padahal nun taukid sertanya nun taukid itu tukhlisu, memurnikan fi'il untuk mustaqbal. Ada kan fi'il mudhari yang tamil zamanain. Fi'il mudhari ihtimal zaman madi sama ihtimal zaman hal. Nah, ketika kemasukan nun taukid, maka udah murni untuk zaman mustaqbal saja. Fala yuqalu fatahanna, maka enggak boleh kita katakan fatahanna. Fataha fil madi tambahkan nun taukid, fatahanna enggak boleh karena ada kontradiksi. Fatahanya madi, nun taukidnya taksis mudhari, taksis mustaqbal. Wa fatahan. Tuh. Jadi fil madi enggak masuk pada nun taukid enggak masuk pada fil madi. Yang kedua, asani anna fi'lal amri yajuzu tauqiduhu, hukumnya jawaz. Mentaukidkan fi'il amr hukumnya boleh. Jadi boleh kita ngomong idrib, boleh idribanna atau idriban, boleh. Yajuzu tauqiduhu biduni taukid biduni syartin, tanpa adanya syarat. Karena kenapa? Lidalalatihi ala at-talaq wa zaman al-mustaqbal. Sudah memiliki kriteria secara sifatnya apa fil amr memiliki kriteria untuk ditaukidkan. Jadi hukumnya boleh tanpa syarat. Bi'ibari iqa'i fi'lin minal ma'mur, dengan mengiktibar terjadinya fi'il dari orang yang diperintah. Ya, ketika diperintah belikan air, bi'ibari orang yang diperintahnya, fi'il tersebut hasil setelah disampaikan. Tapi kalau sudah tercapai terus diulangi lagi, berarti di situ ada faedah apa? Untuk diulangi atau disempurnakan, atau faedah untuk memulazamah atau terus konsisten dengan perintah tersebut. Seperti halnya apa? Ya ayuhan nabiyyu taqillaha. Kalau secara makna lucu. Nabi, bertakwalah kepada Allah. Apakah fi'ilnya belum hasil? Apakah takwa itu belum hasil pada Nabi? Nah, ketika Nabi ya ayuhan nabiyyu taqillaha, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, ya ayuhan nas, manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan. Wa min dinin nas, di antara kandungan manusia itu ada nabi. Atau ayat lebih spesifik, ya ayuhan nabi taqillaha, bertakwalah kepada Allah. Apakah takwa itu tidak hasil pada diri nabi? Itu maknanya enggak kayak gitu. Tapi maknanya apa? Ketika fi'il yang diperintah atau ma'mur bih sudah terhasil, sementara disampaikan fi'ilnya langsung, tapi tetap disampaikan fi'ilnya, itu maknanya bukan taksilul hasil, bukan taksilul hasil ataupun bukan cari amar mustaksal, bukan meminta sesuatu yang sudah terjadi ataupun mencari lagi yang baru, bukan. Berarti mencari yang baru itu artinya dia di situ nggak ada, makmur bihnya nggak ada. Tapi maknanya apa? Konsisten dan sempurnakan. Ya ayuhan nabiyyu taqillaha, sempurnakanlah ketakwaanmu. Bertakwalah. Makanya ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqillaha, ittaqillah. Ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, yang mukhatabnya itu jamaah Jumat. Jamaah Jumat orang mukmin suruh bertakwa. Nah, atau disuruh beriman, dia beriman. Itu jangan marah, karena kenapa? Bukan berarti maknanya dia gak beriman. Karena apa? Makmur bih, ingat ya? Fi'il itu ada amir, orang yang perintah,
makmur orang yang diperintah, makmur bih itu pekerjaan yang diperintah, makmur bihi. Nah, fi'il ketika makmur bihnya sudah hasil terus diperintah, itu maknanya bukan mencapai makmur bih yang baru, tapi apa? Sempurnakan ataupun konsistenkan. Makna realitanya dalam sehari-hari, misalkan kita disuruh bersihin atau suruh pukul misalkan ya. Pukul, sudah hasil, tetap pukul, terus dia bilang pukul lagi. Nah itu maknanya apa? Pukulannya kurang marem atau kurang mantep. Yang mantep ya, itu sama kayak iman. Ayo berimanlah. Dari imannya disempurnakan lagi. Itu ada di Fathul Robil Bariyah Syarah Ibn Hizbi. Yang ketiga, hukumnya fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi udah nggak boleh. Kalau fi'il amr dia juzu mutlaqan biduni syartin. Kalau fi'il mudhari yu'akkad biduni taukid walahu fi dzalika ahkam, punya hukum. Pertama wajib. Hukumnya wajib. Nah, syaratnya pertama ayakuna musbatan. Fi'ilnya musbat. Kedua mustaqbal. Ketiga waqi'an fi jawabil qasam, terletak setelah jawab qasam, dalam jawab qasam. Yang ketiga ayakuna ghairu mafsulin, fi'il mudhari'nya enggak dipisah dari lam jawab qasam, tidak dipisah oleh fasil. Contohnya wallahi la ajtahidanna fit ta'allum. Lafaz la ajtahidanna fit ta'allum. Tadi syarat pertama adalah dia bukan nafi. Nah, lafaz la ajtahidanna, ajtahidu, la ajtahida atau la ajtahidu, dia bukan nafi. Itu pertama, berarti memenuhi kriteria pertama. Kriteria kedua istiqbal. Dia maknanya istiqbal, saya akan bersungguh-sungguh. Yang ketiga waqi'at bijawabil qasam. Wallahi qasam, jawab qasamnya demi Allah, la ajtahidanna. Terus ketiga dia ghairu mafsul, antara qasam, antara lam jawab qasam dan lafaz ajtahidu. Ini itu dia mengikuti syarat. Yang hukum kedua ya. Jadi syarat-syaratnya taukid. Kemudian yang kedua hukumnya jawaz. Jawazu tauqidihi biha wa dzalika 'alal qismaini. Hukumnya jawaz, tapi ada pertama, kita bagi jadi dua. Jawaz yang hukumnya mentaukidkan itu banyak. Yang kedua jawaz tapi hukum mentaukidkannya sedikit. Yang banyak terjadi pada pertama, ayaqal mudhari ba'da adatin min adawati tolak. Setelah ada tolak hanya perintah. Baik tolaknya berupa amron, atau berupa nahi, atau du'a, atau istifham, atau arad, atau tahdid, atau taroji. Beda-beda. Amron itu tolabul fi'li. Tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Kemudian kedua nahi, berarti tolabul kaf. Tolabul kafi anil fi'li, berarti meminta untuk menahan diri dari perbuatan larangan. Ketiga doa. Doa itu konsepnya permintaan ataupun larangan dari orang yang derajat rendah kepada orang derajatnya lebih tinggi. Karena dari anak buah ke bos, ya, dari anak ke orang tua, dari hamba kepada tuan, dan seterusnya. Kalau istifham ini tolabul faham, minta untuk menjelaskan. Aradun nawarin, meminta dengan lembut. Monggo mampir, minta dia untuk mampir tapi lembut. Kalau tahdid minta sambil ngancem, gak mampir tak patennya. Piro? Kaparani. Taroji, meminta sesuatu yang masih mungkin. Tamani, kemudian ada tamani nggak? Ada tamani, meminta sesuatu yang mustahil ataupun sulit. Kalau dalam lagu tuh ada mereka yang bilang kau akan dapat lebih darimu, tak mungkin, semua itu tak mudah. Itu tamani. Tak mungkin berarti apa? Ba'idul wuqu'. Semua itu tak mudah berarti apa konsepnya? Kalau tak mungkin berarti mustahil kan? Semua itu tak mudah berarti ba'idul wuqu'.
Itu tamani lagu. Terlalu besarku taruh harapan pada dirimu. Ya, itu alasanku, tak mungkin semua itu tak mudah. Tamani. Contohnya laitani anjahna atau anjahanna, laitani anjahanna atau anjahan bila istihadi. Pengen sukses tapi tidak mau sungguh-sungguh. Itu dianggap min qabil tamani. Nah, min jumlatin tamani itu pengen sukses tapi enggak sungguh-sungguh. Ya, di paling perintis itu ya. Wih. Orang tuh emang kalau lagi di atas tuh gampang banget nasihatin orang. Tapi kalau lagi down itu sejago-jagonya itu motivator, lagi down ya down, susah. Ada saatnya misalnya dia lagi semangat-semangatnya belajar, nasihatin orang, ayo belajar. Tapi lagi down tuh nasihatin diri sendiri aja susah. An-nasihatu sahlatun wal qabulu wal mushkilu qabuluha. Nasihatin orang, apa sih artinya nasihat? Nasihat itu artinya ngarep pakai bagus, berharap kebaikan. Nasihat. Jadi nasihat itu bukan tentang ente merasa lebih baik, bukan, tapi ente berharap kebaikan. Nasihat. Jadi jangan salah kaprah, oh sosokan nasihatin kalau udah kayak gitu. Tadi itu dia bapak mensyaratkan nasihat harus orangnya lebih baik. Padahal itu berbeda dari makna nasihat itu sendiri. Makna nasihat adalah berharap kebaikan. Makanya kan kalau di kitab kan nasihatun ya, an-nasihatu utawi ngarep pakai bagus. Ngarep pakai bagus berarti berharap kebaikan. Iku sahlatun gampang, wal muskilu utawi kang angel iku qauluha menerima nasihat. Baik untuk diri sendiri atau orang. Pamisalani awalani kama qalahun nazim wa nunu taukidin bil amrin nahisin. Untuk dua contoh yang awal kama qalahun nazim wa nunu taukidin bil amrin nahisin. Dua contoh yang awal maksudnya yang amar dan nahi tadi ya. Tolak, dua tolak yang awal amar dan nahi. Ini yang dikatakan oleh nazim wa nunu taukidin bil amrin nahisin. Sambungkanlah nun taukid dengan bil amr dan bil nahi. Yang selanjutnya ayyaqa'a ba'da imma asyartiyah, yaitu setelah imma asyartiyah. Contoh fa imma tajtahidanna tanjah. Wa hadza ta'kid qaribun minal wajib. Hukumnya hampir-hampir wajib. Fa imma tajtahidanna, imma itu digabungan dari in dan ma. Imma namanya nahat kalau dalam konsep bahasa an-nahtu, an-nahat. Nah itu nanti ada naat fi'li, naat ismi, sama naat harfi. Naat fi'li itu kayak contohnya basmalah. Itu kan gabungan dari bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu naat an-nahat pakai ha, an-nahat. Itu naat fi'li. Ini enggak dalam ya. Ini nun taukid, bacanya nun taukid. Kalau lam tadi beda bacanya. Terus habis itu nahat ismi, basmalah atau Abu Syami, artinya Abu Syams. Abu Syami. Kemudian kalau naat harfi ini tadi dua huruf digabung jadi satu. Nah bedanya sama murokab masjid. Ya. Murokab masjid. Nah ini belum terlalu baca, lupa. Bedanya nahat sama murokab masjid. Ataukah murokab masjid bin qabil nahat, ataukah tabayun. Jadi nisbahnya apa? Khos min mutlaq atau tabayun. Nanti dicari antara masjid, murokab masjid sama an-nahat. An-nahtu sama murokab al-masjid. Nanti dibaca lagi, lupa. Jadi fa imma tajtahidanna tanjah. Ai fa imma, maka apabila, maknanya ziyadah, maka apabila kamu bersungguh-sungguh
seriusan bersungguh-sungguh namanya gitu. Maka apabila kamu seriusan bersungguh-sungguh, tanjah kamu akan sukses. Ada takkid qalibun minal wajib. Takkid ini hampir-hampir wajib. Hampir-hampir wajibnya harus selalu ada. Hampir dikatakan wajib harus selalu ada. Berarti ini berdasarkan penelitian orang Arab. Artinya dikatakan, kenapa kok nggak dikatakan wajib? Karena ada beberapa contoh mungkin yang ditemui oleh para musannif, oleh para ahli. Ada beberapa contoh konsepnya kayak gini tapi nggak ditaukidkan. Itu bisa jadi pertimbangan sehingga dikatakan nggak wajib, tapi qalibun benar wajib. Yang kedua, qalla tauqiduhu. Boleh ditaukidkan dan hukumnya sedikit atau jarang ditaukidkan, tapi boleh. Ketika dia jatuh setelah la nafiyah, la tanjahanna fil imtihan. La tanjahanna fil imtihan. La nafiyah artinya apa? Sungguh kamu tidak lolos, tidak najah fil imtihan. Ada sini yang enggak najah, ada enggak? Setelah nilai semua keluar ada yang najah, ada yang prosid, enggak ada ya, alhamdulillah. Targetnya itu. Targetnya enggak prosid. Kalau orang kuliahnya biasa-biasa aja. Kalau Mumtaz 5 Al-Fakir. Terus 5 ya Allah, alhamdulillah. Ayyaqa ba'da ma zaidah. Apa itu prestasi? Ayyaqa ba'da ma zaidah. Kalau misalkan prosip, aduh gua kurang doa nih. Gangguan biasa. Tapi ada orang yang sengaja ngerosipin, ada. Karena dia masih ngurus sama kayak senior-senior lain dulu, ada sebagian itu dia sengaja ngerosipin. Kenapa nggak ikut ujian? Iya, kenapa nggak ikut ujian? Ngurus PPMI, wah, ini alin banget, alin banget PPMI. Sampai merosipkan diri. Ayyaqa ba'da ma zaidah. Kalau misalnya dia misalnya kayak gitu, bisa nggak ikut ngurus organisasi sampai rosin itu tadi real organisator. Tapi bodoh deh. Mengorbankan masa depannya. Karena kan nilai juga, ya kita nggak bisa anggap remeh nilai. Misalkan nilai, oh nilainya nggak apa-apa lah, yang penting ilmunya ada. Enggak, kita juga perlu memperbaiki nilai. Karena kenapa? Misalkan nanti mau berkarir di yang sifatnya yang mandang nilai, mandang fisik, mandang nilai, dari kementerian atau di apapun itu ya. Itu pasti yang dilihat nilainya. Gak peduli yang bodoh sama apapun itu, yang penting nilainya bagus. Itu pencitraan tuh bagus gitu. Benar-benar. Gitu. Kalau misalkan yang sudah punya order, dia itu dari nilai. Apalagi yang mohon maaf. Alumni Mesir. Nah, alumni Mesir itu sekarang udah mulai dianggap downgrade. Kenapa? Ada sebagian orang mengatakan kalau alumni Mesir itu mulai downgrade, artinya ketika dia daftar nih, nanti lulusan mana Mesir, daftar sekolah, itu diuji dulu, dites dulu. Tapi kalau lulusan mana Anggom, lulusan mana Madinah, meskipun kualitas keilmuannya dibanding Azhar itu jauh, tapi citranya masih bagus. Oh nggak apa-apa, langsung masuk, mengikuti sunnah dan sholat soleh, langsung diterima. Karena masih itu dites dulu. Itu realitanya gitu. Hati-hati ya, makanya itu. Citra itu penting, kualitas juga itu penting juga. Jadi biar balance lah. Apa artinya? Nama juga bagus, penting diperbaiki juga. Jangan deh pulang ke Indo, punya reputasi bagus, nilainya bagus, dan itu juga pinter. Nah itu enak. Tapi itu juga nggak menjamin ya, kalau di Indonesia juga nggak menjamin juga itu. Artinya memperbesar peluang, tapi bukan berarti dapat. Peluang besar, itu bukan berarti dapat. Karena kalau lagi order, kalau saja dia meritokrasi dan sebagainya perlu itu. Jadi serahkan pada ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nun taukid yang selanjutnya adalah qala tauqiduhu, boleh tapi sedikit. Setelah qala nafiyah atau ma zaidah dan qalilan bihi ma yahmidan naka. Yang ketiga ayyaqa syarton ba'da ada syarat. Ada syarat yang selain in. Ada syarat selain in. Contohnya man itu kan ada syarat.
Man yastahidanna, nah itu boleh ditauhidkan, tapi jarang. Tapi boleh. Yang ketiga, hukumnya nggak boleh imtina'u tauhidihi biha. Wa zalika bil ahwali taliyah. Pertama, ala yaqal mudhari badama zukira bayanuhu fi jawazi tauhid. Selain yang disebutkan di pembahasan yang boleh untuk ditauhidkan, berarti apa? Hukumnya nggak boleh. Misal kayak contoh, dia ayyaqa jawaban lil qasam manfi. Dia terletak setelah qasam yang manfi. Baik manfinya itu malfuzon atau muqaddaron. Contohnya manfi malfuzon, contohnya wallahi la aksuru. Wallahi demi Allah la aksuru. Enggak boleh ngomong la aksulanna, kenapa? Karena dia jatuh setelah nafi. Karena dia jatuh jawaban qasam, jawab dari qasam, qasamnya wallah, jawabnya aksulu. Tapi dia manfi, adalah jalan nafiyah. Nah, baik nafinya itu malfuzon atau ghairu malfuzin atau muqaddar. Contohnya wallahi aksulu. Aila aksulu. Kenapa kok kita bisa muqaddar nafinya? Dari mana kita tahu itu nafinya muqaddar? Karena gini, tadi syarat wajib tauhid. Nah, wallahi aksulu. Kalau kita enggak mengiktibar adanya la di situ, maka aksulu ini harusnya wajib tauhid. Karena kenapa? Dia sudah jatuh setelah qasam dan bertemu mutasil. Tuh. Wallahi aksulu. Artinya kan wallahi aksulanna. Saya akan malas beneran. La aksulanna. Artinya kan gitu. Tapi karena kita mengiktibar adanya la nafiyah, maka enggak boleh ditahu itu hukumnya bina wallahi aksulu aila aksulu. Demi Allah saya enggak malas. Nah, ini kalau dalam yang majas mursal yang anda tanyain itu berarti apa? Itlaqul musbat wa iradatul manfi. Kapal lagi alaqah majas mursal. Mengucapkan musbat tapi maksudnya adalah manfi. Ya ini wallahi aksulu ani wallahi la aksulu. Ya. Tiba-tiba pagi-pagi nanya alaqah majas mursal kan. Ini wah ini tugas nih pasti ini. Nyontek tulisannya. Ayakuna dalan ala zamanil hal. Nah, tadi kan syaratnya syaratnya tauhid adalah fi'il mudhari'nya harus istakbar. Tapi kalau fi'il mudhari'nya hal enggak bisa. Wallahi la astahidul an. Demi Allah, saya akan sungguh-sungguh sekarang. Kita enggak boleh ngomong wallahi saya akan sungguh-sungguh. La astahidanna itu enggak boleh. La astahidanna itu enggak boleh. Karena kenapa? Ada al-an-nya di situ. Al-an kan mentaksis fi'il mudhari' jadi hal. Sementara nun tauhid mentaksis fi'il mudhari' jadi mustaqbal. Jadi kan adanya di situ kontradiksi. Selanjutnya ayakuna maksulan min lani jawabil qasam. Ada maksul, ada dipisah dari jawab qasam. Lam jawab qasam. Wallahi la saufa astahidu. Nah, ini bisa masuk pada syarat ini, bisa masuk juga pada syarat la saufa astahidu. Wallahi la saufa astahidu adalah la jawab qasam. Ini jawab qasamnya dipisah oleh saufa. Namanya lam jawab qasam tadi. Lam jawab qasam. Jadi hukumnya mumtani. Nah, jadi kalau kita gambarkan begini. Fi'il kan terbagi menjadi 3. Fi'il pertama fi'il madi. Fi'il madi itu enggak boleh tauhidkan. Fi'il kedua fi'il amr. Fi'il amr boleh tauhidkan tanpa adanya syarat. Nah, yang ketiga fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' tafsir. Mudhari' tafsir. Ada 3 hukum. Hukum pertama dia jaiz atau wajib. Pertama wajib. Hukum kedua jaiz. Nah, jaiz terbagi menjadi 2. Ada jaiz yang kasir atau qalibun minal wajib, jadi kasir banyak. Yang kedua qalil. Kemudian hukum ketiga hukumnya mumtani. Enggak boleh. Nah, ini dia pembahasannya.
Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bahas nunnya itu sendiri. Nun taukid terbagi menjadi dua. Nun taukid. Ada nun taukid sakilah. Ada nun taukid khafifah. Nun taukid sakilah ada dua cara baca. Pertama dibaca fathah wa huwal asal. Yang kedua dibaca maksurah. Yakni apabila bersambung dengan musanna atau nun jamak niswah. Nun niswati. Jadi baca fathah, contohnya kayak ini. Nah, kalau maksurah dia dibaca kasroh. Kalau yang khafifah ada dua. Ada yang sifatnya boleh. Ada yang yajuzu ad-dukhulu. Ada yang la yajuz. Kalau yang la yajuz ini terdapat pada musanna dan pada nun jamak niswah. Nun niswati. Makanya wa zakafifin maksukunin la tasil. Nun taukid khafifah serta sukun la tasil, jangan kamu sambung. Nah, serta sukun ini maksudnya apa? Musanna dan nun niswah. Karena nanti konsepnya nanti akan bertemu ketika usakinin min ghairi haddihi. Nah, Musanna, misalkan yadribani. Nah, yadribani kita sambung dengan nun taukid. Itu nggak boleh karena nanti kita pertama akan membuang nun taukid, nun alamat rofa'nya. Ya kan yadriban intikal sakinin bainal alif alladhi huwa fa'il dengan alladhi huwa dhamir fa'il dengan nun taukid khafifah. Yadriban intikal sakinin. Terus yang nun niswah. Yang nun niswah itu contohnya yadribna 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 sambungan nun taukid. Nah, yadribnan. Nah, kalau nun taukid khafifah sambungan nun taukid bersambung dengan nun niswah itu biasa. Kalau nun taukid ini ya nun apa? Nun niswah itu ada alifnya. Contohnya yadribnani kan. Nah, kalau dibuat yadribnani pada yang sakilah itu bisa. Karena kenapa? Yadribnani itu meskipun intikal sakinnya tapi masih ala hadhihi. Tapi kalau yang yadribnan intikal sakinnya antara alif dan nun, nah itu timbul di hati. Nanti kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Summa zakara. Kemudian musannif menyebutkan anna nuna taukid al-khafifah la yajuzu wasluha bil fi'li. Enggak boleh mensambung nun taukid khafifah dengan fi'il idza kana akhiruhu ma sakit. Ketika akhirnya sakit. Wa huwa adapun fi'il yang akhirnya sakit itu dhamir tasniyah namanya iftaha. Nah, iftaha itu tadi fi'il amr ya. Iftaha atau la taftaha fala yuqalu iftahan itu iftikal sakinin antara alif dan nun. Atau la taftahan itu iftikal sakinin juga. Dan fi'il yang kedua, fi'il yang akhirnya sukun adalah nun jamak iswah. Contohnya iftahna, la taftahna. Fala yuqalu iftahnan. Nah, kok muncul alifnya dari mana? Karena tadi
nun taukid, ya, nun niswah ketika bersambung dengan nun taukid itu mendatangkan alif. Nah, alif fasilah memisahkan antara nun taukid dengan nun taukid dengan nun niswah. Kita bilang iftahna. Iftahna. Kalau mau ditambahkan nun taukid sakilah itu bisa. Kalau sakilah, jadi iftahnani. Jadi antara nun niswah dengan nun taukid itu dipisahkan oleh alif fasilah pemisah. Kenapa? Agar tidak bertemu dengan 3 huruf yang terus-menerus sama. Itu kalau nun taukidnya sakilah. Tapi kalau khafifah iftahna tambah nun khafifah maka sama dengan iftahnan. Iltiqa'u sakinin antara alif dan nun ala ghairi haddihi. Ingat catatannya ala ghairi haddihi. Kalau ini iltiqa'u sakinin enggak iftahnani. Iltiqa'u sakinin tapi masih ala haddihi, masih dalam batas wajar. Ada beberapa kriteria untuk menentukan iltiqa'u sakinin masih dalam batas wajar. Artinya iltiqa'u sakinin enggak selamanya dia membuang salah satu ahadu sakinah ini. Ada beberapa hal yang dimana dia iltiqa'u sakinin namun tidak harus membuang ahadu sakinain. Itu terjadi pada iltiqa'u sakinin yang ala hati. Jadi kita kategorikan iltiqa'u sakinin itu ala hati dan ala ghairi hati. Ada 2. Ada yang ala hati, ada yang ala ghairi hati. Nah, yang ala hati itu yang harus membuang salah satu di antara 2 sukunnya. Karena udah di luar batas. Tapi kalau ala hati masih dalam batas, itu nggak perlu membuang salah satu. Contohnya ini iftahnan, itu nggak perlu membuang alif ataupun nun. Karena iftahnan ini ada 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua adalah sukun mudgham. Karena kan nun taukid yang sakilah itu kan terdiri dari 2 nun. Pertamanya nunnya sukun, keduanya mutaharrik. Karena kan tasdid kan gitu. Huruf tasdid kan ada 2 aslinya. Nah, yang bertemu dengan alif yang nun taukid yang sukun ini kan iltiqa'u sakinin antara alif dan nun. Tapi kenapa gak dibuang? Karena masih ala hadhi. Apa saja yang ala hadhi? Pertama, ketika huruf mad bertemu dengan mudgham. Huruf mad bertemu dengan mudgham. Ini contohnya dalam surat Al-Fatihah juga ada. Walau dhalin alif. Nah, huruf mad bertemu dengan lam mudgham. Iltiqa'u sakinin ya. Apakah membuang? Tidak. Karena apa? Masih ala haddihi, masih dalam batas wajar. Di batasnya iltiqa'. Atau yang pertama, nah itu cukup 1 dulu aja deh. Kebanyakan nanti saya nambah kelamaan, nggak cukup, nggak kata. Walam yajuz hasbu ahadihima. Kalau iltiqa' sakinin masih ala haddihi, maka tidak harus membuang. Iltiqa'u sakinin ala ghairi haddihi walam yajuz hasbu ahadihima. Nah, kalau pada kasus latah tahnan ini kan tadi nun taukid khafifah yang masuk pada fi'il tasniyah, yang tasniyah ataupun nun taukid nun niswah. Sehingga apa? Kenapa nggak boleh? Karena ini, karena akan menyebabkan iltiqa'u sakinin ala ghairi haddihi, juga tidak boleh membuang salah satu di antara keduanya. Kalau bertemu, siapa yang dibuang? Apakah alif ataukah nun? Kalau kita buang nunnya,
Kalau kita buang nunnya, maka apa? Maka makna taukidnya hilang. Tapi kalau kita buang alifnya, kita lanjut dulu bentar, habis itu kita berhenti istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Diperhatikan catatan kakinya nomor 1. La taftahan, catatan kaki nomor 1. An Yunus bin Habib, Imamin Nahwi, wal Lugha, wal Kufiyina ijazatuhu. Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh nun taukid khafifah bersambung dengan musanna. Yaftahani, ya iftaha, tentukan dengan disambung dengan nun taukid khafifah. Iftahan itu ada ulama yang membolehkan. Namanya Yunus bin Habib dan ulama Kufiyin. Wa sarraha al-Farisiyu fil hujjah bi anna Yunus yabqa an-nun sakinatan. Wa nazzara zalika bi qira'ati Nafi wa mahyaya. Apa alasannya Imam Yunus membolehkan? Imam Yunus ya, Muhammad Yunus. Imam Yunus apa alasannya Yunus membolehkan? Karena kenapa? Loh, dalam Al-Quran juga ada dalam qiraahnya Nafi wa mahyaya. Ini tikosakinen ala wali hadi. Satu alif, satu ya. Yai. Jadi boleh dong iftahan. Wa zakara Ibnu Malik annahu yuksaru an-nun. Wa zakara Ibnu Malik annahu yuksaru an-nun. Bahwasanya pada contoh yaftahan itu nunnya dikasrohkan. Wa hum ala zalika wa hum ala zalika qira'atu ba'dihim pada miradihim tadmira. Nah, sini ada nun taukid damiro lihim dikasrohkan nun taukid. Ini tiga sakinen wajah wazahu fi qiraat Ibnu Zakwan wala tattabi'an bikafifin nun wala tattabi'an, kemudian nunnya dikasrohkan. Itu boleh kalau apa? Nanti nunnya dikasrohkan, nun taukid khafifahnya iftahani gitu. Itu yang membolehkan. Kemudian yang kedua, la taftahnan. Ini berarti nun taukid khafifah yang bersama dengan nun niswah atau nun kaki nomor 2. Inna nun taukid al khafifah la tu'akkad atau la tu'akkid al fi'la al musnad ila nunil inas. Bahwasanya nun taukid khafifah tidak mentaukid, tidak bisa mentaukid fi'il yang disandarkan pada perempuan inas jamak nun niswah. Kenapa? Wa zalika li'annahu yajibu ayyuta ba'da fa'ilihi bi alifin. Karena dia wajib mendatangkan setelah nun niswahnya tadi, wajib mendatangkan alif fasilah namanya. Alif fasilah bainan nunaini yang memisahkan antara dua nun. Sebagai apa? Qas dan litahfif. Tujuannya untuk mentahfif. Kayak contoh tadi. Ini. La taftahnan, kita tadi iftahnan, mendatangkan alif fasilah namanya. Wajib mendatangkan itu likafif tahfif. Wa kadzalika ma iza ukida al-fi'lul mustaq ila nunin linas bi nunin taukid asakilah. Begitu juga nanti ketika fi'il yang disandarkan pada nun niswah